jelaskan itu adalah mengapa berlakunya pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung itu bertentangan dengan pasal atau pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Misalnya Anda menjadikan dasar pengujian ini pasal 28D ayat 1 kan? Harus dijelaskan mengapa pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, argumentasi itulah nanti yang akan dinilai oleh mahkamah. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan pasal 28D ayat 1 atau mungkin ada pasal lain, tapi harus dijelaskan mengapa dia bertentangan. Nah, di sini akademiknya permohonan ini. Itu artinya setelah Anda jelaskan mengapa pertentangan, kalau mau dimasukkan sedikit bukti konkret itu tidak ada masalah. Fakta-fakta empirik. Tapi yang paling penting itu adalah bangunan argumentasi yang menjelaskan mengapa pasal 31 ayat 4 itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Nah, oleh karena itu Anda harus pikirkan betul. Mencederai marwah Mahkamah Agung, Presiden mencederai marwah Mahkamah Agung. Apa kaitannya misalnya dengan pasal 28D ayat 1 itu? Jadi kalau orang menjelaskan alasan mengajukan permohonan yang disebut dengan fundamentum petendi itu harus ada kaitannya dengan dasar pengujian. Ini kan kalau masuk menjelaskan Mahkamah Agung kan perginya ke pasal 24 dasar konstitusionalnya. Nah, jadi harus hati-hati mencarikan, terutama yang ini Presiden telah mencederai marwah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita tidak menolak kalau ada argumentasi seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengaitkan pokok itu dengan dasar pengujian di konstitusi itu. Nah, kalau saya tanya misalnya, apa kaitan ini dengan pasal 28D ayat 1? Nah, itu yang seperti itu yang harus clear. Apalagi ini dijadikan subtitle besar sendirinya. Dari para pemohon mengajukan suatu pasal 31 ayat 4 di mana itu bertentangan dengan 28D ayat 1 mengenai ketidakpastian hukum. Mengenai persidangan hari ini banyak koreksi dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai nanti perbaikan permohonan, dan itu nanti akan kita pertimbangkan dalam permohonan kami untuk memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebenarnya kalau perpresnya dikeluarkan lagi, sedangkan undang-undangnya masih ada di situ. Perpresnya dikeluarkan lagi, ini akan menciptakan pertentangan hukum yang lebih berbahaya ke depannya. Kalau perpresnya diundangkan lagi, sedangkan akan digugat lagi, terus diperpreskan lagi, digugat lagi, itu tidak menciptakan kepastian hukum. Itu menurut kami. Dan yang kedua, bahwa selama batu uji dari undang-undang yang diujikan di Mahkamah Agung itu masih belum berubah, maka putusan Mahkamah Agung tetaplah final dan mengikat. Jadi tidak ada alasan Presiden. Kita